Salam saudaraku yang dikasih Tuhan. Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku kita satukan hati kita. Kita mau sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberi kami kesempatan untuk bisa diajar, dididik, bahkan dibentuk lebih lagi. Dan mari Roh Kudus tuntunlah kami, ajarlah kami, berfirmanlah ya Tuhan, dan pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang diperkatakannya yang sungguh-sungguh yang daripadamu ya Tuhan, kami menolak yang sia-sia, kami menolak yang gak berguna, dan berfirmanlah ya Tuhan, biarlah firman-Mu benar-benar membenahi hidup kami, membereskan, menguduskan, bahkan yang akhirnya memerdekakan. Roh Kudus bekerjalah, urapi kami semua dalam Kristus, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, salam ya, kita terus berjumpa dengan iman kita yang terus dibaharui. Kita terus harus berjumpa dengan hidup yang di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Jadi perjumpaan kita saudaraku yang pasti akan menjadikan kita lebih baik. Untuk itu sebelum kita menerima firman Tuhan, supaya kita semua berpikir yang baik, berpikir yang benar, supaya firman-firman itu akan datang membawa kita, bahkan turun atas kita. Kenapa? Kalau kita memang menerima sesuatu dengan sungguh, dengan rindu, dengan haus saudaraku ya, terutama firman Tuhan. Saya percaya saudaraku setiap kita ini bisa dibaharui, bisa diubahkan, bahkan akhirnya bisa kelepasan atau merdeka itu karena ada firman. Untuk itu kalau saudaraku hari ini kita ini bicara didikan ya saudaraku ya, didikan. Jadi kita sama Tuhan itu bukan orang-orang yang gak terdidik. Walaupun kadang memang kita tidak harus melalui formalnya saudaraku, tetapi tetap ada didikan yang mengarah kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi didikan yang membawa hidup ya saudaraku ya. Didikan yang membawa hidup, didikan yang membawa juga melihat keberhasilan-keberhasilan. Jadi kalau saudaraku jangan kira kalau udah anak Tuhan itu mungkin yang dilihat hanya oh ya berdoa, ya saudaraku hanya berdoa saja. Saudaraku di sini didikannya pun ya memang melalui rohani kita saudaraku ya. Jadi bukan berarti kalau didikannya formalnya nggak ada, terus saudaraku mungkin dia tidak begitu kenal Tuhan, langsung mungkin hanya melihat yang baik-baik aja. Saudaraku didikan di dalam Tuhan itu memang ya kalau kita belajar dunia aja berat, ya tentu kalau sama Tuhan didikannya juga lebih berat, belajarnya juga lebih berat. Cuman kalau kita mau sungguh-sungguh langsung bisa melihat adanya perubahan. Langsung ada melihat ya adanya memang hidup kita ini sudah berbeda saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini saudaraku ya, didikannya itu yang membawa kita takut akan Tuhan. Ya kalau yang secara dunia mungkin kita belajar juga, tapi nggak takut Tuhan. Tapi didikan yang satu ini yang membawa takut akan Tuhan. Jadi didikan kita ini didikan yang membawa kepada hidup. Jadi saudaraku ya, didikan yang membawa kepada hidup. Ya, di sini dari Amsal 8 saudaraku ya, dari ayat 10 saya ambil firman Tuhannya sampai 18 saudaraku ya. Kita lihat, kita semua belajar. Jadi hari ini yang saya mau sampaikan didikan yang membawa kepada hidup ya. Terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuanku lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudaraku, didikan di sini saudaraku yang membawa kepada hidup. Jadi kita itu dididik untuk takut akan Tuhan. Jadi hidupnya hidup yang bukan lagi hidup yang secara duniawi saja. Saudaraku, memang kita masih ada di dunia, tetapi kita ini nggak bisa lagi hanya dengan apa yang kita tahu dari dunia ini. Karena dunia ini ya sekalipun kita sudah berpendidikan tinggi, tidak cukup untuk membawa hidup kita itu lebih baik. Tidak cukup untuk membawa kita itu lebih pintar, lebih mengenal Tuhan. Tetapi yang di sini saudaraku, kalau yang pendidikan di sini bukan belajar yang
dilihat oleh manusia, tetapi belajar kita itu yang akhirnya dikenal Tuhan. Ya kitanya mengenal Tuhan, kita juga dikenal Tuhan. Jadi saudaraku, belajar yang satu ini belajar untuk mengenal Tuhan. Dan supaya Tuhan juga mengenal kita. Nah, dari mana kita bisa pelajaran seperti apa itu maksud saya? Pelajaran yang membawa kepada hidup itu seperti apa? Ya kalau saudaraku dulu seperti apa? Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita terima firman Tuhan, ya didikan yang dari Tuhan, saudaraku ya, itu melebihi dari apa yang kita dapat di dunia ini. Jadi kalau saudaraku, kita itu mau menerima Tuhan dan kita mau belajar, kita juga mau takut akan Tuhan. Apa yang kita terima itu jauh saudaraku ya. Lebih daripada dunia ini. Jangan saudaraku ukur dengan uang ya. Tetapi ukur dengan secara pengetahuan. Kita bukan menjadi orang-orang yang hanya mungkin menebak-nebak. Ya, menjadi orang yang mungkin hanya mau melihat yang gampang, yang mudah mungkin. Sepertinya yang kalau ngomong mukjizat itu terjadinya tuh yang cuman lakukan yang segitu mudah maksudnya. Mungkin hanya dengan cara-cara yang instan ya karena itu mukjizat yaitu kuasa Tuhan sepertinya hanya dikerjakan secara instan. Itu yang kita lihat. Maksud saya gini saudaraku ya, yang kita alami secara spontanitas seperti itu. Tetapi untuk mengadakan mukjizat, untuk menerima kuasa Tuhan. Bahkan kita itu kalau dibilang ada yang dibilang menjadi kepala bukan ekor ya. Yang terdahulu bahkan bisa terbelakang. Nah ini saudaraku ya, jadi kita ini sebenarnya begitu mengenal Tuhan kayak berbalik dengan dunia ini. Jadi yang terdepan itu bisa mundur saudaraku ya. Yang kepala bisa jadi ekor, tapi yang ekor bisa jadi kepala. Nah dari mana asalnya? Begitu juga yang namanya mukjizat. Enggak begitu terjadi saja saudaraku ya. Orang mengalami mukjizat, oh ya berpikir kalau udah sama Tuhan itu udah langsung mukjizatnya terjadi begitu saja. Awal percaya bisa terima saudaraku ya. Tetapi kita untuk menerima terus-menerus saudaraku ada pelajaran-pelajarannya. Kita harus percaya, kita harus menerima, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan ya. Mulai jadi orang percaya perintah pertama apa? Mulai jadi orang beriman perintah pertama apa? Jadi semua itu ada yang kita lakukan, ya step-stepnya itu ada yang harus kita kerjakan. Baru saudaraku akan mengalami yang namanya kehidupan di dalam Tuhan yang akhirnya bisa melihat ya hidup dengan kuasa-kuasa. Ya, dan mukjizat demi mukjizat bisa terjadi. Itu ada pembelajarannya. Tetapi pembelajarannya tidak seperti yang saudaraku lihat atau pikirkan ya. Mungkin mesti 1+1 atau mungkin huruf 2 huruf atau 1 tambah berapa. Saudaraku bisa dibilang huruf demi huruf. Enggak seperti itu belajarnya. Tetapi kita sudah mulai mengenal pengetahuan yang sebenarnya. Jadi mana yang lebih kalau dibilang ayat 11 karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudaraku, hikmat itu sendiri yang dibilang takut akan Tuhan. Makanya kalau saudaraku didikan di sini, didikan yang mana? Didikan yang dari Tuhan yang membawa kita ini hidup ya, masih di dunia ini tetapi sudah mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Ya masih di dunia ini tapi bisa melakukan perintah Tuhan. Bahkan saudaraku bisa dikatakan ya takut Tuhannya itu sudah ada sebelum melakukan segala sesuatu. Jadi kalau sebelum mengenal Tuhan tentu walaupun kita berpendidikan ya Tuhannya dibelakangi. Ya, Tuhannya nggak diandalkan. Atau bahkan juga mungkin disampingkan saja atau nggak dianggap. Tapi di sini belajar kita itu Tuhannya itu ada di depan. Tuhannya itu yang utama. Tuhannya itu yang nomor 1. Sehingga apapun yang mau kita kerjakan Tuhan di depan kita. Tuhan harus memimpin kita. Jadi di situ awalnya hidup yang ya saudaraku ya pendidikan kita yang membawa hidup itu kalau ada Tuhan. Jadi kalau secara dunia kan kita itu ada guru. Nah sekarang kita harus tahu guru besar kita itu Tuhan. Makanya Tuhan Yesus juga sebut ya dia guru juga. Makanya jadikanlah dia guru kita. Jangan saudaraku mau belajar sendiri.
tanpa siapa-siapa, atau masih mau belajar dengan pengetahuan yang ada di dunia ini. Kalau saudaraku mau mengenal hidup, mau mendapatkan hidup, tentu belajarnya itu harus ada guru. Nah, guru kita lebih daripada guru, saudaraku ya. Kalau udah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin hidup kita, ya apa yang terjadi? Ya kita terima yang dari Tuhan jauh lebih pintar. Ya didikan dari Tuhan itu memang yang tidak diterima kadang-kadang di dunia ini. Ya mungkin juga banyak orang yang tidak bisa menangkap atau nggak bisa memahami. Sehingga kita perlu, saudaraku ya, perlu takut Tuhan. Jadi kalau kita takut Tuhan, saudaraku pasti apapun yang saudaraku kerjakan berbeda dengan dunia ini. Ya caranya beda, caranya seperti apa? Ya kita itu lebih terbuka, lebih jujur, lebih transparan. Ya tidak ada yang tersembunyi. Kenapa? Karena memang Tuhan itu kebenaran. Jadi kalau saudaraku mau sama Tuhan, memang hidupnya itu semuanya ya dibuka gitu ya. Jadi nggak jadi penipu, nggak jadi pembohong. Ya kalau dunia bisa dibilang apa yang kita dapat itu bohong masih bisa. Menipu masih bisa, mencuri masih bisa, korupsi masih bisa. Tetapi kalau kita udah sama Tuhan, semua itu nggak ada. Jadi kita dididik untuk hidup yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu saudaraku ya. Jadi kita dididik untuk takut akan Tuhan. Makanya kepintaran di sini nggak ada yang menyamainya. Nggak ada bandingnya saudaraku ya. Nggak ada yang menyamai. Jadi saudaraku inilah yang kita harus tahu. Jadi supaya kita mengerti tentang hikmat, tentang pengetahuan, tentang didikan. Ya di sini ya didikannya yang membawa kepada hidup. Saudaraku ya, bawa pada hidup. Makanya ayat 12 juga kita lanjutkan. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Saudaraku dikatakan kalau aku hikmat ya. Hikmat ini menunjukkan kepada kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan. Jadi gimana nggak lebih pintar saudaraku. Kalau hikmat ini ternyata membawa orang lebih bijaksana, membawa orang lebih berpengetahuan, lebih pintar di atas tadi apa saudaraku ya? Pengetahuan itu lebih daripada emas pilihan. Ya, jadi yang dari Tuhan itu lebih daripada emas tua, lebih daripada emas pilihan. Jadi begitu murninya. Jadi saudaraku, ajaran yang dari Tuhan itu murni melebihi daripada emas. Makanya kalau saudaraku mau lebih apapun yang saudaraku mau dapatkan, biasanya itu orang hidup ini mau ngapain saudaraku ya? Mau mendapatkan kan hidup yang baik, ya kan? Jabatan yang baik, ya rumah tangga yang baik. Semua mau mendapatkan ya segala sesuatunya yang baik. Tetapi adakah di dunia ini tanpa Tuhan untuk mendapatkan yang baik? Itulah saudaraku ya tujuan daripada didikan di sini. Supaya kita dengan mengenal Tuhan, dengan mau menerima Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, itulah yang akan membawa kita kepada hidup. Jadi kalau kita dibawa kepada hidup, pasti hidup yang lebih baik. Ya saudaraku ya, kalau kita dibawa saudaraku kepada Tuhan, nggak mungkin sama dengan dunia. Pasti lebih tinggi. Makanya kok saudaraku, orang yang tidak mengerti, kalau udah ngomong Tuhan kesannya bodoh. Kalau udah ngomong Tuhan kesannya kurang pengetahuan. Saudaraku salah, itu yang gak belajar. Kalau saudaraku belajar jauh lebih baik, jauh lebih pintar, jauh lebih berpengetahuan. Bahkan tidak ada yang menyamainya. Ya, kalau saya mau sebutkan segala yang dari Tuhan itu high semua saudaraku ya. Lebih tinggi ya, lebih hebat. Nah cuman ada nggak yang mau belajar ke sana? Ada nggak yang mau belajar dengan caranya Tuhan? Ya, apapun yang dikerjakan itu benar-benar ada dasarnya. Takut akan Tuhan. Jadi kalau saudaraku di sini ya ada kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan. Jadi sebenarnya anak Tuhan hidupnya itu nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak asal-asalan. Sebenarnya anak-anak Tuhan tuh hidupnya ya lebih tertib, lebih baik saudaraku ya. Kalau ngomong pun berbeda harusnya ya. Kalau bertindak berbeda. Tetapi ya pada kenyataannya nggak semua memang begitu. Artinya apa? Kurang berpengetahuan. Saudaraku ya, kurang belajar, kurang berpengetahuan.
Dan itu yang kita harus tahu. Kalau kita sama Tuhan itu, saudaraku mau terima mukjizat, mau terima kuasa, bukan berarti langsung begitu saja. Ada dasarnya pengetahuan, ada dasarnya didikan yang sudah diperoleh. Sehingga mukjizat demi mukjizat bisa terjadi karena ada pengetahuan akan Tuhan. Ya, karena ada pembelajaran akan Tuhan dan yang tidak bisa dipelajari secara duniawi kadang-kadang saudaraku ya. Tetapi harus kita benar-benar dengan rohani kita yang tekun, yang sungguh, dan kita mengikuti perintah dan firman-firman-Nya ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini loh saudaraku ya. Jadi apa ya kalau sudah mulai mengenal didikan. Nah ini bedanya saudaraku ya. Jadi pengetahuan didikan, pelajaran yang kita dapatkan tadi akhirnya nggak suka lagi berbuat dosa. Ya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan didikan dari Tuhan ya atau yang sudah belajar dari kebenaran. Yang kelihatan di sini saudaraku ya, yang terbukti di sini. Jadi ada buktinya, enggak suka lagi ya seperti ini. Ya, dia udah mulai menjauhi bukan hanya saudaraku ya menjauhi, membenci. Jadi enggak mau lagi bikin kejahatan, enggak mau. Nah itu saudaraku, itu bedanya dengan dunia. Kalau dunia ini walaupun kita berpendidikan tinggi, sekolah tinggi, masih kejahatan kadang masih ada. Ya, tipu muslihat masih ada. Ya, bahkan tipu sana sini masih banyak terjadi. Pendidikan yang satu ini kita bisa lihat perubahannya. Perubahannya kepada kepintaran yang rohani. Bukan kepintaran yang duniawi saudaraku ya. Tapi kepintaran yang rohani. Kepintaran yang di dalam Tuhan. Jadi hasil daripada pembelajaran itu akhirnya bisa membenci kejahatan. Membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Nggak suka lagi. Itu saudaraku ya. Jadi tandanya orang yang sudah berpengetahuan di dalam Tuhan ini ya. Yang sudah punya hikmat ya, takut akan Tuhan, yang sudah mempelajari firman Tuhan dan mau melakukannya, hasilnya dia benci kejahatan, dia benci kesombongan, dia nggak suka lagi ya. Jadi kalau udah benci itu berarti udah tingkatnya udah tinggi saudaraku ya. Untuk berbuat dosa itu sudah sangat-sangat tidak mau. Karena apa? Itulah karena sudah mendapatkan pengetahuan yang takut akan Tuhan yang membawa kepada hidup bahwa apa yang selama ini dikerjakan itu justru membawa kebodohan, membawa kepada kemelaratan, membawa kepada kehancuran, membawa kepada hidup yang porak-poranda. Itu yang mana saudaraku ya? Yang tentu tidak takut Tuhan, ya, tidak membenci kejahatan. Jadi saudaraku mungkin ada ayat yang lain ya saudaraku ya, kalau hasil kejahatan itu seperti apa ya, merusak rumah tangga. Ya kalau enggak bersih ya bisa dibilang itu malah menghancurkan, nggak baik. Jadi supaya saudaraku menyadari di sini ya, ini ada perbedaan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudaraku merasa sudah kenal Tuhan, merasa sudah benar-benar hidup dalam Tuhan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Kalau saudaraku atau Anda sekalian yang merasa udah kenal Tuhan, ada nggak di hatimu benci dengan kejahatan, benci dengan kesombongan, benci dengan perbuatan-perbuatan tingkah laku yang nggak baik? Nah itu saudaraku ya, ada nggak? Masalahnya kadang-kadang saudaraku nggak ada. Ya, itu yang saudaraku harus tahu. Berarti dia perlu punya pengetahuan atau ada hikmat, ya. Itu berarti belum punya. Makanya saudaraku bisa dibuktikan di sini orang yang sudah mengenal Tuhan harusnya nggak suka lagi bikin kejahatan, nggak suka lagi ya, nggak mau, benci ya itu saudaraku ya. Jadi sudah melihatnya ya sudah nggak mau. Makanya kalau saudaraku menipu juga nggak mau ya, sombong, congkak apalagi udah nggak mau lagi. Kenapa? Itu ya yang dilakukan bukan orang yang sudah berpendidikan. Nah ini ternyata orang yang sudah berpendidikan di dalam Tuhan itu hidupnya ternyata bukan lagi yang seperti orang yang pada umumnya belum mengenal Tuhan. Jadi ini berarti saudaraku ya, orang yang sudah mengatakan aku hamba Tuhan, aku kenal Tuhan, coba buktikan ya, udah benci
dengan dosa belum. Kalau dia belum atau masih bersekutu, artinya belum kenal Tuhan. Maksudnya bersekutu dengan apa? Kejahatan. Bersekutu dengan apa? Dengan penipu. Nah itu berarti belum mengenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan pasti nggak suka. Pasti nggak suka, saudaraku ya. Nggak suka, berbuat apapun nggak suka. Hal-hal yang nggak baik itu pasti nggak suka. Dan itulah saudaraku harusnya yang kita miliki setelah kita belajar mengenal Tuhan. Setelah kita punya pengetahuan akan Tuhan, pasti tidak mau lagi. Jadi itulah saudaraku ya, supaya saudaraku sungguh-sungguh mengenal. Jadi hasilnya itu saudaraku ya, didikan yang pertama yang kita hasilkan itu ya, takut akan Tuhan. Jadi pintarnya di sini, pintarnya takut akan Tuhan. Yang selanjutnya saudaraku ya, hasil daripada pengajaran yang benar di dalam Tuhan itu, saudaraku, pasti yang kedua di sini ya, membenci yang tidak baik, membenci dosa, membenci yang jahat-jahat. Jadi maksudnya bukan kepada manusianya, kepada perbuatannya. Jadi orang yang sudah berpendidikan, mengikuti ajaran Tuhan, tidak lagi mau berbuat jahat. Nggak mau lagi. Itulah saudaraku yang kedua ya saudaraku ya. Nggak mau lagi sombong, nggak mau lagi congkak, nggak mau lagi ya, pokoknya hal-hal yang berbuat seperti itu kebodohan. Jadi nggak mau, itu bodoh berarti. Kalau masih mau seperti itu, saudaraku ya, masih mau sombong, masih mau congkak, ya tingkah laku yang jahat, bahkan masih suka ada tipu muslihat, itu perbuatan bodoh. Nah kalau sama Tuhan itu pintar, saudaraku, beda. Kecerdasannya itu membawa hidupnya itu justru rapi. Ya, hidupnya terhormat, hidupnya itu lebih mulia. Karena apa? Karena memang sudah berubah dan hidupnya bukan mengambil yang tidak berharga, nggak berguna, yang sia-sia, tapi yang diambil yang bersih. Tadi saya sudah katakan di atas, saudaraku ya, bersih ya saudaraku, yang murni. Jadi lebih murni ya saudaraku. Jadi beda kalau dibilang ya takut akan Tuhan itu, pendidikan takut akan Tuhan itu pendidikannya murni saudaraku ya, bersih, tidak ada apa-apa. Makanya saudaraku ya, itulah yang dibilang ya kekudusan ya saudaraku ya. Yang kita lihat saudaraku ya, supaya kita sungguh kalau yang dibilang takut akan Tuhan, pengajarannya di sini yang semurni-murninya saudaraku ya, tidak ada embel-embelnya. Jadi taunya ya mau berbuat yang baik, mau berbuat yang benar, mau melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Sudah takut akan Tuhan. Jadi pendidikannya di sini untuk membuat hidup kita ini bersih. Hidup kita itu kudus, hidup kita itu benar. Dan itulah saudaraku ya, namanya orang takut akan Tuhan. Jadi belajarnya di sini belajar hidup kudus ya. Karena apa? Karena di sini didikannya menuju kepada hidup. Jadi belajarnya kemana? Belajarnya seperti apa? Belajarnya itu ya tanpa kita sadari, belajar yang di dalam Tuhan sebenarnya ya kita itu semakin hari semakin kudus, semakin bersih. Ya itulah saudaraku ya, pengetahuan yang jauh lebih daripada dunia ini. Ya itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku lihat selanjutnya, padaku ada nasihat ayat 14 ya. Dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Ya saudaraku lihat di sini ya. Jadi semuanya itu kalau kita sudah tahu ya, dan akhirnya kita mau belajar juga, dan akhirnya kita mendapatkan, saudaraku, kita jauh lebih mengenal lagi begini. Ya kita tahu siapa yang lebih kuat dari manusia. Siapa yang lebih hebat dari manusia. Siapa saudaraku ya. Jadi kita makin dalam makin mengerti saudaraku ya. Jadi bukan hanya kita membersihkan diri, bukan hanya kita juga meninggalkan perbuatan-perbuatan, tapi di sini pengetahuannya meningkat. Meningkatnya di sini saudaraku akhirnya apa? Kita tahu ya saudaraku ya, di dalam Tuhan kekuatan semua itu. Kalau dibilang padaku ada kekuatan di sini, ini kata hikmat saudaraku ya. Katanya hikmat. Jadi hikmat ini ya ada kecerdasan, ya kalau tadi ya ada didikan, semuanya saudaraku, bahkan ada di dalamnya itu ya lebih murni dari emas. Ya ada di dalamnya itu kecerdasan. Ada. Jadi dalam takut akan Tuhan, salah kalau pengetahuan dunia mengatakan orang-orang atau yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan mungkin dianggapnya orang-orang yang kayak sepertinya tidak berpengetahuan. Saudaraku salah. Kalau benar-benar saudaraku belajar, saudaraku di situ
di dalam takut akan Tuhan, itu jauh lebih pintar, lebih murni, lebih segala-galanya lebih. Kenapa? Karena Tuhannya ada di situ. Jadi kepintarannya bukan kepintaran yang duniawi, tapi kepintaran di dalam Tuhan itulah yang membuat orang itu mengenalnya jauh lebih baik. Makanya ada apa, saudaraku, yang dikatakan kalau saudaraku lihat di situ ada kekuatan, padaku ada pengertian, ada akulah pengertian, padaku ada kekuatan. Jadi benar-benar tidak sama dengan dunia ini. Jauh, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mau ikut Tuhan dengan benar, saudaraku harus belajar. Belajar dari mana? Belajar daripada kehidupan kita yang selama ini mungkin gak baik, selama ini gak benar. Itu mulai kita begitu takut akan Tuhan, itu yang kita harus pelajari. Ya, membenahi diri ya saudaraku ya. Akhirnya kita mengerti kebenaran, mengerti firman Tuhan, dan akhirnya disitulah mulai pengenalan akan Tuhan itu. Jadi walaupun secara dunia ini sudah hebat, merasa nggak ada apa-apanya gitu ya. Itu tandanya udah kenal yang lebih. Ya, kalau dulu saya begini-gini, mulai lagi nggak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, itu bedanya. Sudah mulai tahu, ya, sudah mulai kenal, ya, yang baik, yang benar, dan ternyata hanya di dalam Tuhan semua itu bisa dapat. Nah, di dunia ini nggak dapat, saudaraku ya. Makanya lahirlah, nyatalah kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Ya di situ, saudaraku ya. Jadi bukan berarti langsung aja orang menerima mukjizat. Ya enggak bisa terjadi begitu saja, saudaraku ya, tanpa ada pembelajarannya. Jadi ketika kita sudah ada di posisi yang benar, saya yakin mukjizat demi mukjizat Tuhan kita akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah mulai tahu bahwa kekuatan itu di dalam Tuhan. Semua ada di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa Tuhanlah yang lebih kuat dari manusia. Ya, karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Saudaraku harus tahu nih di sini. Jadi ternyata memang yang menetapkan segala sesuatu itu kan Tuhan. Jadi walaupun seorang raja, pembesar, pemimpin apapun juga, semua itu Tuhan yang menetapkan, saudaraku. Tuhan yang menetapkan. Jadi kalau saudaraku mau jadi seperti apapun, ya, dengan kita mengenal Tuhan, ya, mau ingin jabatan apapun, mau ingin kekuasaan apapun itu, dengan kita mengenal Tuhan, dengan kita bertobat, dengan kita takut akan Tuhan, tidak harus menjilat sana sini, tidak harus suap sana sini, tidak harus seperti apa yang kata manusia katakan, saudaraku, itu Tuhan bisa angkat. Ya, jadi bukan berarti ada alasan ini itu, nggak ada, saudaraku ya. Semua itu bicara kebenaran, Tuhan yang menentukan. Jadi saudaraku, para pembesar bisa melakukan apapun juga, para pemimpin itu Tuhan. Jadi pemerintah yang menetapkan itu Tuhan. Makanya kalau saudaraku mau menjadi siapapun hari ini, dengan saudaraku takut akan Tuhan, dengan hidup bertobat, dengan hidup melakukan firman Tuhan, dengan hidup berbuat baik, jangan khawatir dikucilkan, jangan khawatir saudaraku tidak diangkat. Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Kalau saudaraku benar, Tuhan pasti mengangkat. Kalau kita hidup baik, pasti Tuhan angkat hidup kita. Ya, saya yakin itu. Kenapa? Karena Tuhan itu yang punya semuanya. Jadi kalau saudaraku hari ini menginginkan derajat yang lebih tinggi, menginginkan jabatan yang lebih tinggi, menginginkan sesuatu yang lebih, saudaraku, nggak ada di luar daripada Tuhan. Saudaraku harus kenal Tuhan dengan benar, belajar dengan benar, bahwa pengetahuan, kecerdasan, kemurnian, kesucian hidup itu hanya di dalam Tuhan. Untuk itu kalau saudaraku punya dasar hidup, saya takut akan Tuhan. Jadi dengan hidup murni saja, saudaraku ya, Tuhan kita sudah tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Jadi Tuhan menetapkan kepada orang-orang tentu yang sudah punya pengertian. Untuk itu kalau saudaraku benar mengikuti, saya percaya tanpa harus melakukan apapun yang kata dunia ini. Bisa dibilang kok saudaraku ya, tidak harus mungkin nempel-nempel orang, gak harus ngekor-ngekor orang, tapi sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Di sini semua ini terbukti. Jadi semuanya toh Tuhan yang mengatur, saudaraku ya. Tuhan yang memerintahkan semua. Jadi kalau saudaraku ya, para pembesar saja, raja saja ya, di situ Tuhan ya. Semua itu karena Tuhan, saudaraku. Jadi bukan karena orang hebat, tapi karena Tuhan yang menetapkan. Jadi kalau kita udah sama Tuhan,
ya saya percaya Tuhan akan menetapkan kita untuk jadi apapun itu. Nah, kadang-kadang mungkin orang khawatir, nah nanti aku nggak jadi. Ya sesuai dengan pertobatan, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh saya percaya, sesuai dengan pertobatan saudaraku. Kecuali saudaraku memang tidak mau melakukannya ya. Kecuali saudaraku nggak mau, cuman mau jabatannya aja. Mau, ya pokoknya hanya mau untung. Mau dapat, mau berhasil, mau dapat dudukan yang tinggi tanpa harus bekerja, tanpa harus belajar, tanpa harus ya takut akan Tuhan. Ya saudaraku nggak akan ada itu semuanya. Ya, tadi saya sudah katakan, mukjizat nggak akan terjadi begitu saja. Perubahan hidup kita nggak akan terjadi begitu saja tanpa kita belajar. Kita tetap harus belajar. Nah, belajarnya apa? Belajar mulai ya hidup yang benar. Belajar mulai takut akan Tuhan ya. Terus dan terus ya. Jadi akhirnya pengetahuan itu membawa ke sini kepada kehendak Tuhan, membawa kepada berkat-berkat Tuhan. Bahkan kalau sudah kulihat di ya ayat-ayat selanjutnya nanti ya, dari mana semua itu? Dari mana semua itu? Dari Tuhan. Makanya kalau saudaraku nggak kenal Tuhan, jangan anggap orang kenal Tuhan itu terbelakang ya. Kadang-kadang kalau kenal Tuhan takut itu wah, orangnya kayaknya ketinggalan, ya ketinggalan zaman, ketinggalan didikan, kayak orang-orang yang terbelakang. Saudaraku itu salah. Kalau benar hidupnya dengan Tuhan, saya yakin hidupnya itu jauh lebih maju. Ya, jauh lebih terkenal, jauh lebih baik. Kenapa? Karena Tuhannya sudah ada. Nah, yang punya semua itu Tuhan. Nah, kalau Tuhan udah ada, ya tinggal Tuhan aja, waktu Tuhan aja yang pasti akan mengangkat kita, membawa kita. Nah, itu saudaraku ya. Karena aku, ya maaf saudaraku sudah di sini, ya lanjut lagi. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Coba saudaraku ya, ini jelas banget ya kalau tadi karena aku para raja memerintah, para pembesar menetapkan keadilan. Sekarang para pembesar ya, para bangsawan, semua hakim di bumi. Kadang-kadang bisa saja kok sepertinya nggak adil, sepertinya kok salah, sepertinya nggak sesuai. Ini saudaraku yang perlu kita benar-benar ya. Hidup ini perlu kita cari yang sesungguhnya. Jangan sampai ya ketetapan-ketetapan itu yang ditetapkan bukan yang baik. Tetapi kalau kita sama Tuhan ya sekalipun sudah di depan hakim sekalipun ya Tuhan itu bisa memerintah. Tuhan bisa memerintah pembesar, Tuhan bisa memerintah hakim, Tuhan bisa memerintah siapapun juga. Untuk itu saudaraku, dengan takut akan Tuhan, ketetapan itu Tuhan yang menentukan. Saudaraku mau ditetapkan sebagai apa? Mau ditetapkan seperti apa? Tuhan yang menetapkan semua itu. Untuk itu jangan saudaraku ya merasa saudaraku bahwa hidup di dunia ini sepertinya lebih baik. Atau bahkan hidup dengan gak baik merasa lebih baik. Gak mungkin. Saudaraku semua ini ditetapkan Tuhan. Jadi kalau saudaraku belajar dari awal mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, saudaraku akhirnya mendapatkan hikmat. Hikmat itu ada kecerdasan, ada pengetahuan, ada pengertian. Bahkan di situ lebih daripada emas pilihan. Ya hikmat itu ada kekudusan saudaraku ya. Jadi ketika saudaraku benar-benar mau belajar. Yang kedua saudaraku mendapatkan hidup yang kudus, hidup yang baik saudaraku ya. Kalau yang pertama dapat pengetahuan, yang kedua pengetahuan itu membawa kepada hidup yang benar. Nah, ketiga saudaraku membawa hidup kita itu naik bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Saudaraku ya pahami itu ya. Jadi yang ketiga di sini dengan pembelajaran kita. Ternyata kita akan mencapai hidup yang lebih tinggi lagi. Makanya kalau saudaraku mau belajar, mau hidup benar, saya yakin. Ya saudaraku Tuhan akan membawa kita kepada yang lebih tinggi. Kenapa? Karena semua pembesar, bangsawan, pemerintahan, bahkan hakim, Tuhan yang menetapkan semuanya itu. Itulah saudaraku ya, kalau kita mau belajar. Jadi ada tingkat pengetahuan kita itu membawa kita ini beda dengan tingkat dunia ini. Saudaraku ya, jadi pembelajaran didikan di sini yang membawa hidup kita hidup kudus ya. Akhirnya saudaraku kita benar-benar hidup yang ada pengetahuannya, ada kekudusannya, ya, ada kebenarannya. Itu yang membawa kita jadi naik bukan turun. Nah itu saudaraku ya. Jadi saudaraku sudah lihat kalau saudaraku diajarin untuk seperti ini dan saudaraku mau nurut. Ya saya percaya saudaraku ini yang akan membawa tingkatan hidup kita itu berubah. Ya akan terus membawa kepada yang lebih baik. Saya yakin itu. Ya saudaraku kita lihat berikutnya. Aku mengasihi orang-orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku.
Ini saudaraku ya. Jadi memang mencarinya nggak gampang ya saudaraku ya. Semua tadi kita udah dapatkan ya, pengetahuan ya saudaraku ya, kekudusan, lalu derajat ya. Itu semuanya saudaraku ya, benar-benar melalui apa? Melalui ketekunan. Kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita kerjakan sebaik mungkin. Kita kerjakan sekuat tenaga. Untuk apa? Merubah hidup itu memang bukan dengan kerja keras kita, saudaraku ya. Merubah hidup kita itu sebenarnya ya Tuhan yang merubah. Tetapi kerja keras kita di dalam Tuhan disinilah yang akan mengubah semuanya. Jadi jangan saudaraku jadi anak Tuhan yang hanya nunggu mukjizat. Ya, hanya yang berhayal yang besar-besar. Anak Tuhan kebanyakan suka begini, karena udah tobat, udah Kristen ya, udah bisa dibilang melakukan sedikit firman Tuhan, udah langsung apa? Wah, hayalannya langsung besar-besar, langsung tinggi-tinggi, nggak ada yang kecil. Ya, semuanya yang dipikirkan yang indah, yang mewah. Nggak pernah berpikir bahwa itu semua ada didikannya. Ya, padahal saudaraku, harusnya di sini saudaraku ya, mencari kerja kerasnya juga ada. Jadi kerja keras di dalam Tuhan. Makanya ada firman lain mengatakan apa? Jeri lelahmu ya dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam Tuhan. Enggak sia-sia. Maksudnya apa ya? Kalau kita mau bertekun ya benar mengasihi Tuhan saudaraku ya. Jadi mengasihi Tuhan juga harus tekun. Ya mencari Tuhan juga harus tekun. Jadi bukan berarti kalau udah mengasihi Tuhan itu ya udah cuma doa, ya kan? Hidupnya begitu-begitu saja, maksudnya ya hanya rutinitas. Saudaraku, ke Tuhan rutinitas, ibadah rutinitas enggak cukup saudaraku ya. Enggak cukup, kita harus tekun. Jadi kerja keras di dalam Tuhan. Saudaraku, segala cara yang membangun rohani kita, segala upaya yang membangun hidup kita, bahkan apapun itu yang merupakan untuk merubah hidup kita, itu harus kita kerjakan. Ya, makanya ada orang yang sampai puasa Ester. Tujuannya untuk apa? Ya kan, puasa 3 hari 3 malam. Kan pengen merubah hidup saudaraku ya. Ya mungkin ada yang seperti Daniel kerjakan. Ada yang bisa seperti ya hamba-hamba yang dulu kerjakan. Nabi-nabi dulu kerjakan. Tujuannya kan untuk merubah hidup. Sampai mereka hidup teraniaya, terpenjara, bahkan menghadapi segala situasi yang gak baik. Saudaraku, tujuannya untuk apa? Sebenarnya kan pengen merubah hidup. Yang mau dirubah siapa? Ya kadang-kadang dirinya gak berubah, tetapi keturunannya berubah. Nah saudaraku, jangan merasa rugi kalau aku gak berubah, keturunanku yang berubah, ya untuk apa? Saudaraku, itu caranya Tuhan. Ya, untuk bisa dibilang ya mengubah itu ya, merombak ya saudaraku ya, situasi, tradisi dan lain sebagainya. Ya itu saudaraku ya, jadi kita ini bisa ya kalau dibilang kerja kerasnya itu memang itu yang harus kita tahu saudaraku ya. Jadi pengenalan akan Tuhan, didikan akan Tuhan itu lebih dulu saudaraku. Baru kita bangun ketekunan terus. Kita bangun ketekunan, kita bangun perjuangan kita. Jadi kita tingkatkan terus justru kerja keras kita. Tetapi untuk apa saudaraku? Untuk merombak. Untuk mengubah yang tandus jadi subur, yang kering bisa terus berair. Kenapa? Karena itulah Tuhan. Jadi kita yang di dalam Tuhan itu sebenarnya akan justru menjadikan mengubah yang kering itu bisa berair, yang tandus bisa jadi subur. Dan itulah saudaraku ya yang bisa dibilang ekor bisa jadi kepala. Nah perjuangan pernah nggak berpikir kalau darinya ekor jadi kepala? Susah nggak sih saudaraku untuk naik? Tentu susah. Ya tentu susah. Tetapi kalau Tuhan sudah menetapkan, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kalau Tuhan menetapkan kita jadi pemimpin, Tuhan akan membawa kita naik terus. Jadi kalau Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu, saudaraku harus percaya bahwa Tuhan kita pasti sudah membawa kita jauh. Jadi saudaraku, jangan khawatir tidak diangkat. Jangan khawatir tidak dianggap. Jangan khawatir tidak dihargai, tidak dihormati, tidak mendapatkan keadilan. Kalau saudaraku sudah mendapatkan dan mau mengerjakan semua ini dengan kerja keras kita, saudaraku percaya bahwa Tuhan sudah menetapkan setiap kita. Setiap yang benar, setiap yang sudah mengerti, saya percaya saudaraku ya akan dibawa naik. Makanya dibilang apa? Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Ini saudaraku ya. Mendapatkan. Nah kalau semua itu sama Tuhan, kita udah dapat Tuhannya ya dapat semuanya.
Itu yang paling penting saudaraku ya. Jadi untuk mendapatkan dia perlu ketekunan. Jadi jangan saudaraku berpikir semua itu langsung. Akhirnya saudaraku kalau nggak dapat marah. Kok saya nggak diangkat? Kok saya nggak dibela? Kok saya nggak diadili? Kenapa? Karena kebenaran sebenarnya kalau saudaraku tahu Tuhan itu punya kebenaran, keadilan. Hakim itu Tuhan, bahkan yang terbesar itu Tuhan. Jadi kalau saudaraku sudah mengikut Tuhan, mencari Tuhan terus menerus, bahkan pengajaran Tuhan diikuti terus menerus, ya saya percaya saudaraku ya dengan tingkat yang benar tadi ya, dengan pengetahuan akan hidup, akhirnya mendapatkan hidup yang benar, hidup kudus. Itu saudaraku ya, dan baru di situ ada peningkatan hidup yang dibilang naik ya saudaraku, mulai berubah, mulai naik saudaraku ya. Bahkan ya lebih lagi saudaraku ya, ada pasti kalau namanya naik udah pasti ada apa? Ada kuasa. Dan disitulah saudaraku ya yang dibilang akhirnya ketemu dengan Tuhan. Ya kenapa ketemu Tuhan? Karena bukti daripada hidupnya yang dilakukannya itu menunjukkan kebenaran, menunjukkan kekudusan. Kepintarannya di sini bukan pintar untuk berbuat jahat, tapi pintar untuk berbuat baik. Dan kalau saudaraku yang sungguh-sungguh, ya saya percaya saudaraku ya Tuhan itu gak akan membohongi kita. Kalau dibilang diangkat naik bukan turun, ya itulah saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku ya mencari Tuhan atau mungkin mau mendapatkan segala sesuatu itu instan. Harus dengan tekun. Cari Tuhan dengan benar, dengan tekun, dan mengerjakannya juga dengan sekuat tenaga secara kebenaran, saudaraku, itu yang membuat kita itu akhirnya bisa menemukan Tuhan, bisa juga mendapatkan Tuhan, dan apa yang kita bisa dapat. Ini yang pasti saudaraku ayat yang saudaraku juga tunggu-tunggu ya, ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap keadilan. Saudaraku coba di sini, kekayaan, kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Ini yang kita tunggu-tunggu saudaraku ya. Secara manusia kalau dibilang kekayaan, kehormatan, ya kan? Dan harta yang tidak pernah habis, harta yang tetap, ditambah lagi keadilan. Siapa yang nggak mau? Jadi kalau saudaraku, sebenarnya tujuan orang untuk apa sih? Untuk kaya, benar nggak? Tujuan orang untuk apa? Untuk terhormat. Tujuan orang untuk apa saudaraku ya? Untuk punya kekayaan turun-temurun, ya, dan yang terakhir keadilan. Ini sebenarnya manusia yang dibutuhkan, ya, yang diharapkan. Dan ini siapa yang nggak ada? Semuanya. Semua orang di bumi mengharapkan kekayaan. Semua orang di bumi mengharapkan kehormatan. Semua orang yang di bumi mengharapkan harta yang kekal. Ya, di sini kalau harta yang kekal, ya itulah di dalam Tuhan. Ditambah lagi keadilan ini saudaraku ya. Inilah yang paling dinantikan. Paling gak suka nih kalau gak dapat keadilan kan. Saudaraku paling marah ya kalau gak adil nih. Ya kan. Pembagian apa yang gak adil. Wah apalagi pembagian warisan, pembagian apapun itu. Merasa gak adil. Sering manusia menuntut manusia. Wah kamu gak adil. Ya, kamu gak menghormati saya. Kamu gak menghargai saya. Banyak seperti itu. Tapi tahu gak saudaraku? Kalau ternyata semuanya ini adanya di dalam Tuhan. Jadi saudaraku mau mengharapkan apa? Saya rasa udah ini yang paling mentok ya kan. Harapan manusia yang paling mentok apa? Kekayaan, kehormatan, dan keadilan. Udah. Gak ada lagi. Jadi saudaraku orang bekerja keras. Orang berjuang dengan segala cara. Yang diharapkan apa? Gak ada. Cuman mau kaya. Mau terhormat. Mau keadilan. Itu. Makanya kalau saudaraku mungkin mengharapkannya kepada manusia, kecewa. Saudaraku mau, oh kamu gak menghormati saya. Saudaraku bakalan kecewa. Karena semua itu datang dari Tuhan. Jadi kalau saudaraku sering juga, wah saya gak diangkat. Saya udah kerja keras, saya gak diangkat. Ya jabatan gak naik. Ya bahkan dimanapun itu, oh saya gak dianggap. Saudaraku jangan mengharapkan manusia. Jangan saudaraku lihat manusia. Manusia nggak akan mengangkat kita. Tuhan yang menetapkan para bangsawan. Pemerintah menetapkan semua itu. Tuhan. Jadi manusia ternyata di sini bukan manusia yang mengangkat. Bukan manusia yang menetapkan. Makanya saudaraku di sini perlunya ada hikmat. Ini wejangan hikmat saudaraku ya. Kalau dilihat dari judul berikutnya. Dari hikmat itu kita itu bisa semuanya. Jadi yang membukakan semua itu
hikmat saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku takut Tuhan dan mau terus mempelajari, menekuni, mengerjakan dengan benar, di sini kita bisa melihat, di sini kita bisa dapat, di sini kita bisa mengharapkan apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Kenapa? Karena ternyata di sini saudaraku ya, adanya Tuhan yang sudah menetapkan kita dari awal. Makanya begitu kita mau ketemu Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan, mau hidup dengan Tuhan, akhirnya bisa mendapatkan nomor satu apa? Pengetahuan yang murni loh saudaraku ya. Pengetahuan yang murni ya. Kekudusan saudaraku ya. Baru saudaraku akan melihat peningkatan, kenaikan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Dan seperti apa yang saudaraku katakan, ya di situ kita harus tetap mengerjakannya dengan tekun. Kita lakukan dengan benar, kita kerjakan dengan tekun. Dan disitulah Tuhan akhirnya ya bisa mau terus berjumpa dengan kita, mau bersama dengan kita. Dan akhirnya apa saudaraku yang ditetapkan? Udah pasti kekayaan kehormatan ini yang dari Tuhan. Kalau kita udah ketemu Tuhan, kita mendapatkan Tuhan, ya kekayaan sama Tuhan. Jabatan sama Tuhan. Nah itu. Penting gak sih ketemu Tuhan? Jangan saudaraku doa asal aja. Ibadah asal aja. Hidup asal-asalan juga. Jadi hamba Tuhan asal-asalan. Ya saudaraku gak ketemu Tuhan. Kalau gak ketemu Tuhan ya gak punya semua itu. Harus. Jadi di sini kenapa kita harus punya pengetahuan akan Tuhan? Kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita mau ketemu Tuhan. Yang menetapkan semua itu Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, ya saya yakin saudaraku, pentingnya di sini berjumpa dengan Tuhan. Benar gak? Iya, pentingnya ini berjumpa dengan Tuhan. Jadi yang paling utama, yang paling penting, hanya berjumpa dengan Tuhan. Kalau udah ngomong berjumpa dengan Tuhan, baru di sini semuanya. Ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya percaya apa yang menjadi ketetapan buat kita. Saya percaya walaupun hari ini ngekor, kalau Tuhan menetapkan jadi kepala, Dia akan bawa kita naik. Ya, kalau hari ini hancur, Tuhan menetapkan kita nggak hancur, Tuhan akan bawa kita berubah. Makanya perlunya kita jumpa dengan Tuhan supaya kita ini mendapatkan keadilan. Jadi kalau saudaraku merasa, oh ini nggak benar nih, masa saya begini. Oh ini nggak benar, masa saya begini. Cari Tuhan. Tuhan mau berjumpa dengan orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudaraku ketemu posisi nggak adil, nggak mendapatkan keadilan, Tuhan yang akan membuat keadilan. Posisi saudaraku ditekan, Tuhan akan bawa kelepasan. Nah, penting nggak cari Tuhan? Itu saudaraku. Ternyata di sini, hari ini, pendidikan yang bawa kepada hidup. Makanya kok saudaraku mau belajar terus di dalam Tuhan. Belajarnya seperti apa, Bu? Belajarnya mengikuti pengetahuan, pengajaran Tuhan. Sampai kita menemukan hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang suci. Ya, tidak nempel dengan manusia, tapi nempel sama Tuhan. Ya, tidak nempel sama pembesar tapi nempel dengan Tuhan di situ supaya ketetapan-ketetapan Tuhan itu terjadi sama kita. Jadi kalau kita ditetapkan berkuasa, kita dikasih kuasa. Ditetapkan jadi orang kaya, kita bisa kaya. Ditetapkan jadi orang terhormat, kita jadi terhormat. Kalau ditetapkan kita mendapatkan keadilan, itu semua bisa kita dapatkan. Untuk itu semua ini perlu nggak direbut? Oh, harus merebutnya dengan apa? Ketekunan yang benar, saudaraku ya. Ketekunan yang benar. Jadi supaya yang selama ini ditekan, yang selama ini dihambat, yang selama ini mungkin ditindas, diperlakukan nggak baik, dengan kita mengenal Tuhan, semuanya itu yang membuat kita ini kelepasan. Dan akhirnya ketetapan Tuhan yang jadi. Iblis nggak bisa menetapkan apa-apa. Iblis nggak bisa menekan kita. Iblis nggak bisa menghambat kita. Dalam nama Yesus percaya kalau kebenaran, pengetahuan akan Tuhan, takut akan Tuhan benar-benar ada. Saudaraku mengasihi Tuhan ada. Saudaraku berjumpa dengan Tuhan. Apa yang menjadi bagian saudaraku? Saya percaya Tuhan akan nyatakan itu. Apa yang menjadi ketetapan buat saudaraku? Saya percaya Tuhan akan menyatakan itu. Jadi orang terhormat, kalau Tuhan ada saya percaya. Jadi orang yang kaya saya percaya itu semua dari Tuhan. Jadi gimana caranya? Mari kita terus belajar ya, kita belajar takut akan Tuhan. Kita terus benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Supaya pembelajaran kita ini yang akhirnya membukakan hidup kita. Yang akhirnya membawa kepada hidup kita yang benar. Membawa kita hidup yang benar-benar naik bukan turun. Yang membawa hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan akhirnya apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Makanya saudaraku, kalau saudaraku mungkin tadinya udah begini. Atau udah jatuh. Atau mungkin sudah takdir. Saudaraku, bisa dirubah sama Tuhan. Kenapa? Pengenalan kita akan Tuhan. Akhirnya kita tahu, oh Tuhan udah menetapkan saya jadi kepala. Oh Tuhan udah menetapkan saya jadi terhormat.
Itu saudaraku, kita rebut. Kita rebut berkat. Amin. Kita rebut berkat itu. Untuk itu kalau saudaraku jangan nggak mau dengar. Jangan nggak mau belajar. Makanya saya paling ya kalau dengar khotbah, jangan ngantuk. Kenapa? Harus belajar saudaraku. Harus belajar. Akhirnya kita mengenal dengan benar. Di situ saudaraku kita bisa rebut bagian kita. Nah kalau bagian kepala, mari kita rebut. Jangan langsung, oh saya jadi kepala, saya pengen angkat. Nah, nggak bisa. Balik lagi ya, yang paling penting di sini, kita harus sampai mengenal Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan menjumpai orang-orang yang mencari. Orang yang mengasihi. Jadi kalau saudaraku mencari, mengasihi, ya belajar dari awal tadi ya. Belajar nomor 1 untuk mengenal Tuhan. Punya pengetahuan takut akan Tuhan. Di situ mulai kita mempreteli, membuang semua yang jahat. Kita mulai benci kejahatan. Ya kita tahu semuanya itu di dalam Tuhan ya. Jadi pengajaran-pengajaran yang benar dan terus kita tekuni, kita perjuangkan sampai akhirnya ketetapan-ketetapan kita untuk menjadi kepala, untuk jadi yang sulung. Kan Tuhan panggil jadi yang sulung ya. Tuhan kita jadi dipanggil jadi berkat kan. Saudaraku untuk anak-anak Tuhan jadi apa? Jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Jadi kepala, jadi yang sulung. Nah, siapa itu? Ya, siapa itu? Kita semua nggak tahu. Tetapi yang pasti, dengan kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, akhirnya bagian kita ketahuan. Akhirnya, apa yang terjadi? Yang Tuhan kehendaki, itulah yang dibukakan Tuhan. Itulah saudaraku ya, saya yakin saudaraku semuanya hidupnya pengen mencapai ayat 18 kan. Saudaraku ya, ayat 18 di sini. Untuk itu gimana caranya? Tidak seperti yang kita pikirkan. Semua itu langsung instan ya. Jadi walaupun mukjizat tidak instan. Ya walaupun yang bekerja nggak kelihatan, tetap nggak instan. Hidupnya sudah punya takut akan Tuhan. Hidupnya sudah punya pengetahuan akan Tuhan. Akhirnya hidupnya nggak bodoh lagi. Selalu melakukan yang baik. Benci dengan yang jahat. Nggak suka. Dan terus ditekuni, diperjuangkan. Dan akhirnya apa yang menjadi ketetapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Lebih daripada pemenang. Ya jadi kepala bukan ekor. Dan apapun itu yang akan dicapai. Itulah yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Tuhan di sini. Supaya menjadi yang sulung. Jadi berkat, jadi terang, jadi garam. Ya, itulah saudaraku ya firman Tuhan hari ini supaya kita semua mengerti. Ternyata itu terjadi kalau aku belajar. Terjadi kalau aku hidup kudus. Terjadi kalau aku mengenal Tuhan dengan benar. Mencari Tuhan dengan benar. Dengan tekun. Dengan sekuat tenaga. Dengan berjuang. Baru hidupku bisa berubah. Baru hidupku bisa naik. Baru aku bisa kaya. Baru aku punya jabatan. Punya kehormatan. Punya semuanya. Ternyata Tuhan yang menetapkan semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku ya kita tutup dengan doa. Dan apapun keinginan saudaraku, jangan saudaraku menginginkan yang di luar daripada Tuhan. Tetapi tetaplah mengikut Tuhan dan belajar bersama dengan Tuhan. Kita satukan hati kita. Ya Bapa yang kekal di dalam Kristus Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah bagi kami Tuhan. Sehingga dosa-dosa kami Tuhan benar-benar Tuhan ditutupi, dihapuskan, dilenyapkan. Karena kami mengenal Engkau ya Tuhan. Untuk itu biarlah takut akan Tuhan di hati kami. Takut akan Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Yang membawa kami terus mau belajar, mau menekuni, mau mengikuti, bahkan mau mencari Tuhan lebih lagi. Sehingga kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Akhirnya kami bukan lagi jahat, tapi kami membenci kejahatan. Akhirnya bukan kami lagi sombong, akhirnya kami benci dengan kesombongan. Dan kami mau benar-benar mengikuti perintah Tuhan. Untuk biarlah Tuhan, orang-orang yang merasa sombong, orang-orang yang merasa jahat, orang-orang yang merasa tidak baik, mari dalam nama Kristus biarlah Tuhan benar-benar diberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Yang mau membenci kejahatan, yang mau membenci kesombongan, yang mau membenci hal-hal yang tidak baik dan mau mengikuti Tuhan, mau takut akan Tuhan. Hamba-Mu serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Siapapun yang mengakui, biarlah dihapuskan. Siapapun yang menyadari, biarkan dihapuskan Tuhan. Dan Kau ganti dengan didikan yang benar daripada-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan firman-Mu dan genapilah di dalam kami semua untuk kami bisa hidup baik, hidup benar, hidup takut akan Tuhan dan mencari Tuhan lebih tekun lagi. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati umat-Mu dimanapun berada dan Engkau menjamah hati mereka untuk mengenal firman-Mu dengan benar. Apapun yang menutupi menghalangi untuk dengar, patahkan. Apapun yang menutupi menghalangi untuk menerima firman Tuhan, juga patahkan dalam nama Kristus. Biarkan kebenaran-Mu dibukakan ke dalam setiap orang dan segala penjuru dunia ini dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah umat-Mu yang sudah setia. Berkatilah umat-Mu yang sudah melakukan perintah-Mu. Apapun yang dikerjakan untuk mempersembahkan hidupnya secara pribadi, bahkan apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, biarlah Tuhan Kau membukakan tinggal
segenap langit berkat-Mu dan turunkan berkat-Mu atas mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau juga memberkati ibadah-ibadah kami, Kau menuntun kami lebih lagi. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, biarlah kami tetap dalam persekutuan yang kudus, dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu satu Bapa, satu tubuh, satu iman, satu tujuan dalam Kristus Yesus. Dan biarlah Tuhan dengan bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami, tandanya kami bersekutu, tandanya kami bersatu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari pedang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Biarlah semua yang dikasihi menerima yang dari Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita. Salam.